Halo teman-teman Bir yang terkasih, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam acara Bir at Home. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah melimpahkan kesehatan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh mengikuti kegiatan Bir at Home. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengarkan sabda-Mu, dan mampukanlah kami agar dapat memahami dan melaksanakan apa yang Kau sabdakan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan renungan singkat dari bacaan kitab suci yang kita baca. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang dikisahkan Yesus pun membawa pesan bahwa kuasa dan kasih Tuhan merawat dengan sabar, baik orang yang saleh maupun orang yang berdosa, agar kelak bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Pemikiran kita sebagai manusia seringkali terlalu cepat hendak membasmi orang-orang yang berdosa, tetapi cara pandang Kristus selalu membuka kesempatan agar mereka mengalami pertobatan dan diselamatkan. Ia sungguh-sungguh mengadili dengan belas kasihan karena ingin agar manusia kembali kepadanya. Kita kadang-kadang memperlakukan orang lain atau teman kita sebagai ilalang yang mengganggu kebersamaan, sehingga kita cenderung mau membuat mereka tidak betah berada di lingkungan kita.
Cara pandang seperti ini berlawanan dengan pesan Yesus untuk belajar memberi kesempatan kepada teman atau sesama kita, karena mereka pun dipanggil menjadi pengikutnya. Kita perlu berhati-hati memperlakukan saudara-saudara kita yang penuh terluka atau berbuat dosa, sebab Tuhan menyayangkan segala-galanya. Mari kita hening sejenak. Tindakan nyata. Lakukanlah hal-hal baik setiap hari semampumu. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar seperti teladan Ibu Teresa dari Kalkuta. Rajinlah berdoa agar Tuhan senantiasa membantumu untuk menghapus hal-hal buruk yang ada dalam dirimu dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Tantangan untuk teman-teman BIR. Buatlah jurnal bersyukur selama 1 minggu dari tanggal 20 Juli sampai 26 Juli 2020. Sekarang marilah kita akhiri kegiatan BIR at Home pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hari ini. Bimbinglah kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik seturut teladan Kristus. Sekarang kami akan mengakhiri kegiatan BIR at Home. Mohon campur tangan-Mu, agar hidup kami senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan BIR at Home. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, melakukan banyak kebaikan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya.
karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. oh, karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semua Untuk kemuliaan, kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. hanya karena